Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keberadaan pagar laut di perairan Bekasi dan di wilayah lainnya, kita akan tanyakan kepada dua rekan kami, yaitu Agam Rizky dan Hilda Ramadanti. Kita ke Agam Rizky, kita ke Hilda Ramadanti terlebih dahulu. Hilda, bagaimana informasi dari lokasi Anda mengenai keberadaan pagar laut? Ya baik, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Memang hari ini Kementerian Kelautan dan juga Perikanan akan menggelar konferensi pers terkait dengan tindak lanjut penanganan pemagaran di perairan Bekasi. Nah, seperti yang kita tahu, memang nantinya konferensi pers ini akan diomongkan langsung oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan juga Perikanan. Nah, kemarin memang sempat viral adanya pagar laut yang berada di Tangerang yang panjangnya sekitar 30,1 km. Dan sekarang terjadi lagi di perairan Bekasi dan nantinya pihak dari KKP ini akan menggelar konferensi pers terkait penanganan hal tersebut bagaimana, dan juga nantinya akan melakukan penyegelan terhadap pagar-pagar yang memang menopang di perairan Laut Bekasi. Nah, ada sekitar 4.200 nelayan dari 39 kelompok nelayan di wilayah Tarumajaya Kabupaten Bekasi mengeluhkan adanya pagar yang berada di perairan Bekasi ini dikarenakan memang menghambat mata pencarian mereka sebagai nelayan. Menurut informasi yang kami dapatkan, memang pembangunan dari pagar laut di wilayah perairan Bekasi ini adalah hasil kerjasama antara Pemprov Jawa Barat dengan 2 PT swasta lainnya. Namun memang menurut masyarakat sekitar, pagar-pagar yang menopang di daerah perairan Bekasi ini cukup mengganggu dan masih terbilang misterius dikarenakan hanya memanfaatkan momentum kasus viral yang terjadi beberapa waktu lalu di daerah Tangerang, Banten. Namun sempat ada juga informasi bahwa keberadaan pagar bambu di Laut Bekasi ini diperuntukkan untuk pembangunan 2 alur pelabuhan yang nantinya akan menjadi akses keluar dan juga masuknya kapal nelayan. Namun nelayan juga beranggapan bahwa semenjak 6 bulan ke belakang ini dibangunnya pagar laut di perairan Bekasi, nelayan juga masih mengetahui pasti tujuan sebenarnya pemasakan bambu tersebut itu digunakan untuk seperti apa. Sementara demikian, Rendra, kembali ke studio. Baik, terima kasih Hilda Ramadanti informasinya. Kita selanjutnya menuju ke rekan Agam Rizky. Agam Rizky, jika di lokasi Anda ini peruntukan untuk pagar laut seperti apa? Silakan Agam. Ya, Rendra, Fahda, dan juga pemirsa, memang pada akhir-akhir ini muncul ramai di masyarakat akan pembangunan dari pagar laut yang berada di beberapa titik Indonesia. Seperti tempat kami menggambarkan saat ini, yaitu di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ini menimbulkan berbagai macam pertanyaan masyarakat untuk apa pagar laut ini dibangun. Bahkan dari pernyataan beberapa nelayan ini justru merasa dirugikan akan pembangunan dari pagar laut ini. Dan untuk mengetahui pembangunan dari pagar laut ini, dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, yaitu Bapak Hermansyah. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bapak boleh dijelaskan kepada pemirsa sebenarnya pembangunan dari pagar laut ini diperuntukkan untuk apa nih, Pak? Ya, pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa kita saat ini berada di kawasan Pangkalan Pendarat Ikan Pajaya Bekasi, ya, di mana saat ini sedang ada kegiatan penataan pelabuhan. Nah, terkait berita-berita yang saat ini sedang berkembang, dikatakan bahwa ada kegiatan pagar laut ya yang ada di Bekasi ini, dapat kami jelaskan bahwa ini ada 2 kegiatan yang berbeda. Yang pertama itu ada rekonstruksi lahan yang dilakukan oleh TRPN, yang mereka itu tentu saja memiliki alas hak yang saya rasa dapat dipertanggungjawabkan, yaitu sertifikat, dan juga mereka memiliki KKPRD ya, kesesuaian pemanfaatan ruang daratnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita sedang melaksanakan penetapan alur laut dari pelabuhan yang di belakang kita ini adalah kolam labuh menuju laut lepas lah ya. Di situ harus ada alur yang nantinya akan dilewati oleh kapal-kapal nelayan. Dan kebetulan memang ini merupakan bagian dari kerjasama kita dengan TRPN yang melakukan penataan di kawasan pelabuhan ini. Jadi dapat disampaikan bahwa ini 2 kegiatan yang berbeda. Ya. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika kita ingin membuat alur laut itu, ternyata di muara itu
ada kepemilikan lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat ataupun pihak swasta, yaitu TRPN dan salah satu pihak swasta lainnya yang berada di posisi kalau saat kita menghadap ke laut itu sebelah kanannya. Nah, tentu saja untuk membuka alur laut yang direncanakan itu akan memakan lahan-lahan yang dimiliki oleh perusahaan tadi. Nah, disitulah kenapa timbul sekarang yang mungkin dikatakan sebagai sepadan. Ya, sepadan. Tentunya itu adalah membatasi antara alur yang kita bangun dengan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh mereka. Ya. Pak Hermansyah, ini kan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sebelumnya akan memberikan surat kepada pembangun untuk memberhentikan proyek ini. Bagaimana, Pak? Ya, kalau dari pihak kita sebenarnya untuk pembangunan alur laut sudah kita berhenti stop ya untuk pembangunan alur laut sementara ini. Memang karena ada keinginan dari beberapa pihak seperti itu. Nah, terkait dengan surat yang diajukan oleh KKP itu kan tujuannya kepada TRPN. Ya, jadi pihak TRPN memang diminta untuk menghentikan itu sampai dengan mereka mendapatkan KKPRL. Nah, jadi saya rasa dari kami pun sudah mengingatkan sebenarnya kepada TRPN bahwa kalau itu memang itu laut gitu kan, KKPRL itu harus diurus, dan memang pihak TRPN sudah melayangkan surat sebenarnya ke KKP termasuk juga ke DKP gitu untuk pengurusan ini. Pak Hermansyah, terima kasih banyak ya Pak ya atas penjelasannya kepada pemirsa nih. Nah, Fada, Rendra dan juga pemirsa, nanti kami juga akan meninjau bagaimana lokasi dari pagar laut yang dibangun di sekitar laut atau pesisir dari Kabupaten Bekasi ini. Sekaligus nanti juga terdapat kunjungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti bagaimana pembangunan dari pagar laut ini. Dan kita nantikan saja bagaimana nantinya berjalannya dari peninjauan Kementerian Kelautan dan Perikanan di pagar laut ini. Untuk sementara demikian, Fadar. Baik, terima kasih Agam Rizky informasinya dan juga sebelumnya ada Hilda Ramadhati. Selamat bertugas kembali.